Perkenalkan, kami adalah perwakilan dari Universitas Pamulang, program studi akuntansi S1 pada semester 5. Di mana kami merupakan perwakilan dari kelas 05 SAKM 002, yaitu pada kelompok 5, mata kuliah akuntansi perpajakan yang diampu oleh Bapak Sapta Setia Dharma. Pada kali ini kami akan mempresentasikan pertemuan 10 yang berjudul Pajak Penghasilan Final. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Halo, nama saya Hesti Hidayah. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pajak penghasilan final. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan umum yang menyebutkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak penghasilan final merupakan pajak penghasilan yang bersifat final atau atas pembayarannya tidak dapat dikreditkan lagi. Artinya, pajak penghasilan final ini adalah pajak yang sudah tidak diikutsertakan dalam perhitungan pajak penghasilan atau PPh terutang tahunan. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabung dalam penghitungan pajak akhir tahun, tapi cukup dilaporkan saja. Selanjutnya ada lanjutannya, yaitu pajak penghasilan final atau PPh final biasanya diterapkan untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta jenis penghasilan tertentu seperti bunga deposito, sewa properti, dan jasa konstruksi. Meskipun memberikan manfaat berupa kesederhanaan, penerapan PPh final tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap mekanisme penghitungan dan pelaporannya. Hal ini berkontribusi pada rendahnya tingkat kepatuhan pajak, terutama di kalangan pelaku UMKM yang masih menghadapi keterbatasan akses informasi perpajakan. Selain itu, kebijakan PPh final juga memunculkan isu keadilan horizontal. Dalam beberapa kasus, tarif tetap yang diterapkan untuk wajib pajak dengan karakteristik usaha yang berbeda dinilai kurang adil karena tidak memperhitungkan margin keuntungan masing-masing usaha. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oke, untuk slide selanjutnya ada pokok pembahasan. Yang pertama, ada apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan final. Yang kedua, apa saja jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Yang ketiga, apa saja yang menjadi subjek dan objek serta tarif dari objek penghasilan final. Dan yang terakhir, apa saja contoh kasus yang dikenakan pajak penghasilan final. Kemudian slide selanjutnya ada definisi pajak penghasilan final. Pajak penghasilan final adalah pajak yang bersifat final, artinya PPh yang sudah selesai atau final dan sudah melunaskan pajak yang terutang serta kewajiban pajak lainnya, sehingga tidak dapat dikurangkan atau dikreditkan terhadap seluruh PPh terutang pada akhir periode 1 tahun pajak. PPh final yang telah dipotong atau dibayarkan oleh wajib pajak juga bukan merupakan kredit pajak yang ada dalam ESPT masa. Kemudian ada jenis penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final. Penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada PPh final pasal 4 ayat 2 UU PPh dari penghasilan tertentu. Yang kedua, ada PPh final PP tahun 2018 penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh dengan peredaran bruto tertentu. Terus yang ketiga ada PPh final pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu.
Selain itu, ada beberapa jenis penghasilan yang dikenakan PPh final namun diatur dalam pasal lain, yaitu yang pertama ada PPh atas uang pesangon yang diterima sekaligus seperti uang manfaat pensiun, uang pesangon, tunjangan hari tua, honorium yang diterima pejabat negara, terus PNS, anggota TNI atau Polri, dan pensiun atas beban APBN atau APBD. Selanjutnya diuraikan dalam PPh 21. Yang kedua ada PPh atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas kepada penyalur atau agen. Selanjutnya diuraikan dalam PPh pasal 22. Yang ketiga ada PPh atas penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap dan lain-lain. Hai, perkenalkan saya Puspa Nur Syabani. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek dan objek serta tarif pajak penghasilan final. Objek pajak penghasilan final adalah jenis penghasilan yang dikenai oleh pajak penghasilan final atau PPh final. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 2 menjelaskan bagaimana proses pencatatan transaksi atas PPh Pasal 4 Ayat 2. Ketika wajib pajak menerima penghasilan yang berasal dari deposito, hadiah, undian, dan sebagainya yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang akan dipatok pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Lalu selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyebutkan beberapa objek yang dikenakan PPh bersifat final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2. Yang pertama, bunga deposito atau tabungan, diskonto, SBI, dan jasa giro. Deposito adalah deposit dengan nama maupun bentuk apapun, termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposit on call berupa dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing yang ditempatkan atau diterbitkan oleh bank. Pengenaan tarif pajak penghasilan atas bunga deposito atau tabungan, diskonto SBI, serta jasa giro sebesar 20% dan jumlah bruto terhadap wajib pajak dalam negeri maupun wajib pajak luar negeri, serta bentuk usaha tetap. Lalu yang kedua ada bunga atau diskonto obligasi. Besarnya tarif pajak pada bunga atau diskonto obligasi antara lain yang pertama, atas bunga obligasi dengan kupon interest bearing rate sebesar 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak berkedudukan di luar negeri. Dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Yang kedua, atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar 15%. Wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak berkedudukan di luar negeri dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan accurate interest. Yang ketiga, atas diskonto obligasi tanpa bunga zero coupon bond sebesar 15% wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap 20% atau tarif sesuai ketentuan persetujuan penghindaran pajak berganda yang berlaku bagi wajib pajak berkedudukan di luar negeri dari selisih lebih harga jual pada saat transaksi pada saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi. Lalu yang ketiga, bunga simpan yang dibayarkan oleh koperasi anggota kepada anggota wajib pajak orang pribadi. Bunga simpanan adalah imbalan berupa bunga simpanan yang diterima anggota koperasi orang pribadi dari dana yang disimpan pada koperasi tempatnya. Anggota yang merupakan bagian dari sisa usaha, anggota koperasi orang pribadi yang memperoleh penghasilan berupa bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi yang didirikan di Indonesia. Dikenal pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya pajak penghasilan adalah 0% untuk penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan Rp240.000 per bulan atau 10% dari jumlah bruto. Bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari Rp240.000 per bulan. Lalu yang keempat ada sewa tanah atau bangunan.
Penghasilan berupa sewa atas tanah dan bangunan, baik berupa tanah, rumah susun, apartemen, gedung, toko, serta bangunan industri lainnya dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya tarif yang dikenakan bagi wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari persewaan tanah maupun bangunan ialah 10% dari jumlah bruto dan nilai tersebut. Lalu yang kelima ada pengalihan hak atas bangunan. Pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan wajib dibayar sendiri oleh pribadi atau badan yang bersangkutan menggunakan surat setoran pajak pada bank, persepsi atau kantor pos dan giro. Sebelum akta keputusan perjanjian kesepakatan atau risalah lelang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Besarnya pajak penghasilan yang terutang sebagaimana dimaksud di atas adalah 2,5% dari jumlah bruto. Nilai pengalian hak atas tanah atau bangunan kecuali atas pengalihan hak atas rumah susun dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan atas tanah atau bangunan dikenai pajak penghasilan sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan. Kenalkan, saya Nurul Fitri. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai subjek dan objek serta tarif pajak penghasilan final, poin nomor 6. Transaksi penjualan saham. Saham pendiri adalah saham yang diperoleh dari kapitalisasi Agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum, perdana, dan saham tersebut berasal dari pemecahan saham pendiri. Atas penghasilan yang diterima, maka besarnya tarif yang dikenakan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Namun, untuk pemilik saham pendiri dikenakan tambahan pajak penghasilan final senilai 0,5% dari nilai saham. Selanjutnya, poin yang ketujuh, hadiah undian. Penghasilan berupa hadiah undian dengan nama dan dalam bentuk apapun dipotong atau dipungut pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya penghasilan pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan adalah 25% dari jumlah bruto hadiah undian. Selanjutnya, yang ke-8, jasa konstruksi. Jasa konstruksi sendiri adalah layanan jasa konsultasi, perencanaan kerja, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan, dan layanan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Kualifikasi usaha ialah kualifikasi yang ditentukan berdasarkan hasil sertifikat oleh lembaga jasa konstruksi. Nah, penghasilan dari usaha jasa konstruksi ini dikenakan tarif pajak final yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil sebesar 2%. Yang kedua, bagi pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa namun tidak memiliki kualifikasi usaha kecil dikenakan tarif sebesar 4%. Yang ketiga, pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha menengah dan besar yaitu sebesar 3%. Dan yang keempat, bagi perencanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha, tarifnya 4%. Dan yang kelima, untuk pengawasan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha 6% untuk perencanaan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa namun tidak memiliki kualifikasi usaha kecil. Selanjutnya, poin yang ke-9, transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan bursa. Transaksi derivatif adalah transaksi yang didasari pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, nilai indeks, maupun lainnya tanpa pergerakan dana dan instrumen. Berdasarkan pajak penghasilan final, maka penghasilan yang diterima dan atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan terhadap transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa dikenakan tarif sebesar 2,5% dari margin awal.
Selanjutnya, poin yang ke-10, dividen. Penghasilan yang diterima berupa dividen bagi wajib pajak dalam negeri dikenai tarif pajak sebesar 10% serta bersifat final. Nah, selanjutnya poin yang B, PPh final PP tahun 2018. Ketentuan PPh terdapat pada PP nomor 23 tahun 2018 untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal serta memberikan kemudahan dan lebih adil kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, objek pajak dalam ketentuan peraturan ini yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi dan badan selain bentuk usaha tetap. Yang kedua, wajib pajak tidak menerima penghasilan jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas dan omsetnya tidak lebih dari 4,8 miliar. Selanjutnya, poin C yaitu PPh pasal 15 untuk usaha tertentu. Penghasilan yang dikenakan pada PPh pasal 15 ini ialah perusahaan pelayaran dan atau penerbangan luar negeri yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia serta pelayaran dalam negeri yang mengangkut orang dan atau barang. Berdasarkan PPh tersebut, maka wajib pajak tersebut dikenakan tarif pajak sebesar 2,64% dari peredaran bruto. Perkenalkan, nama saya Tiara Nandita. Yang pertama yaitu kasus PPh pasal 4 ayat 2 sebagai pemotong. Transaksi yang dilakukan oleh PT Sentosa selaku pemotong PPh pasal 4 ayat 2 selama bulan Juni 2019 adalah sebagai berikut. Pada bulan Juni tanggal 5 membayar sebesar 120 juta kepada Roy Realty untuk sewa gedung selama 2 tahun dan pada tanggal 17 Juli menyetorkan utang PPh pasal 4 ayat 2 ke kas negara. Transaksi yang dilakukan pada tanggal 5 Juni yaitu jurnalnya beban dibayar di muka sebesar 120 juta di debit dan ada 12 juta di kredit untuk utang PPh pasal 4 serta ada 108 juta pada kas di kredit. Selanjutnya yaitu pada tanggal 17 Juli, jurnalnya yaitu utang PPh pasal 4 ayat 2 12 juta di debit dan 12 juta kas pada kredit. Pada transaksi tanggal 5 Juni, PT Sentosa kan membayarkan sewa gedung sebesar 120 juta. Nah, pertanyaannya itu, berapa sih PPh pasal 4 ayat 2 terutangnya? PPh pasal 4 ayat 2 terutang pada saat pembayaran oleh PT Sentosa yaitu wajib memotong PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 120 juta dikali 10% sehingga didapatlah biaya 12 juta. Maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong tersebut sebesar 12 juta wajib disetor ke kas negara sehingga maka timbullah utang PPh pasal 4 ayat 2. Selanjutnya yaitu contoh kasus hadiah undian pada CV Arli. Pada bulan Agustus 2022, CV Arli mendapatkan hadiah undian dari Bank B, sebuah mobil senilai 100 juta. Nah, pertanyaannya itu, berapakah PPh pasal 4 ayat 2 yang akan dipotong oleh Bank B? Penjelasannya yaitu, besarnya PPh pasal 4 ayat 2 apabila CV Arli mempunyai NPWP dan tidak mempunyai NPWP. Di sini, jika CV Arli mempunyai NPWP, maka besarnya PPh pasal 4 ayat 2 adalah 25% dikalikan 100 juta, yaitu nominal yang diterima,
maka hasilnya menjadi 25 juta. Sehingga PPh pasal 4 ayat 2 yang dibayarkan oleh CV Arli yaitu sebesar 25 juta. Namun, apabila CV Arli tidak mempunyai NPWP, maka besar PPh pasal 4 ayat 2-nya yaitu 100% dikalikan 25% dikalikan dengan nominal yang diterima yaitu sebesar 100 juta, maka PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayarkan oleh PT CV Arli yaitu sebesar 50 juta. Nah, yang terakhir itu kita akan membahas contoh kasus pajak atas usaha konstruksi. Di sini ada PT Jaya Makmur yang merupakan perusahaan yang mempunyai sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK sebagai Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi bidang sipil, bidang bangunan non-perumahan lainnya dengan kualifikasi besar grade 6. PT Jaya Makmur ini pada tahun 2013 ditunjukkan oleh CV Lukito sebagai pemilik Rumah Sakit Sentosa. Nah, untuk membangun gedung baru yang akan digunakan untuk kesehatan ibu dan anak dengan nilai kontraknya itu sebesar 25 miliar, namun tidak termasuk dengan PPN. Nah, PT Jaya Makmur ini menerima uang muka kontrak pada saat tanggal 15 Juli 2013 dengan sebesar 15 miliar. Namun, termin pembayarannya itu akan dilakukan sesuai dengan tingkat penyelesaiannya, yaitu pada termin pertama sebesar 5 miliar apabila sudah melakukan pekerjaannya selesai 25%. Lalu apabila sudah 50% ditambahkan lagi 5 miliar. Terus untuk termin yang ketiga itu sebesar 5 miliar apabila pekerjaannya sudah selesai 75%. Namun sisa 5 miliarnya lagi itu akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaannya selesai, baik pembangunan Rumah Sakit Sentosa harus diselesaikan oleh PT Jaya Makmur paling lama itu tanggal 31/2015 dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan. Maka, bagaimana sih kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh yang dilakukan oleh CV Lukito terkait pembayaran utang muka kontrak dan termin pertama apabila dilakukan pada tanggal 31 Desember 2013. Nah, penjelasannya itu yang pertama pembayaran uang muka kontrak. Nah, besarnya pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksinya itu ialah 3% dikalikan dengan 5 miliar, maka dapatlah uang mukanya itu sebesar 150 juta. Untuk yang kedua, berapa sih pembayaran termin pertamanya? Yaitu besarnya pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi adalah 3% dikalikan 5 miliar, maka hasilnya sama yaitu sebesar 150 juta. Gitu ya teman-teman. Untuk contoh kasusnya itu ada 3 contoh kasus, yaitu kasus pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, terus ada contoh kasus undian, hadiah undian, dan yang terakhir yaitu contoh kasus atas jasa konstruksi. Nah, untuk kesimpulan pada pertemuan 10 ini pada pajak penghasilan final, yaitu pajak penghasilan final adalah pajak yang bersifat final. Artinya PPh yang sudah selesai atau final dan sudah melunaskan pajak yang terutang serta kewajiban pajak lainnya. Penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final dikelompokkan sebagai berikut, yaitu ada 1. PPh final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh dari penghasilan tertentu, dan ada PPh final PP tahun 2018 penghasilan atas usaha yang diterima atau diperoleh dengan peredaran bruto tertentu. Dan yang ketiga ada PPh final pasal 15 Undang-Undang PPh untuk usaha tertentu.
Nah, contoh penghasilan yang akan PPh bersifat final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yaitu ada berupa hadiah undian, terus sewa tanah atau bangunan, dan jasa konstruksi, dan banyak lainnya juga. Terus untuk tarif PPh itu dikenakan berbeda-beda pada setiap orang. Seperti contohnya pada pajak penghasilan hak atas bangunan dikenakan sebesar 2,5%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Semoga teman-teman semua dapat memahami dan mengerti materi pajak penghasilan final. Selebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.